Di umur berapa? Kalian baru tahu bahwasanya ada beberapa hal yang kalian kira itu bisa batalin wudhu, padahal sebenarnya nggak bakal batalin wudhu. Jadi kalau misalnya hal-hal ini terjadi kepada kalian, maka jangan panik, nggak usah wudhu lagi, karena hal-hal ini nggak bakal batalin wudhu kalian semua. Nah, kira-kira apa aja sih hal-hal yang sebenarnya nggak batalin wudhu? Tapi sebelum itu coba tag dulu teman kalian semua, maka pahala jariah buat kalian semua, karena share ilmu baru buat mereka. Oke, langsung aja kita bahas. Hal-hal yang kalian kira bisa batalin wudhu, padahal sebenarnya enggak. Yang pertama, yaitu makan atau minum. Masih banyak banget orang zaman sekarang yang mengira bahwasanya makan atau minum bisa batalin wudhu, padahal sebenarnya nggak bakal batal wudhu kalian kalau makan ataupun minum. Jadi kalau misalnya kalian udah wudhu, terus pengen makan atau minum, maka diperbolehkan. Dan setelah makan atau minum itu nggak usah wudhu lagi, cukup kumur-kumur sebelum sholat. Yang penting dipastikan udah nggak ada rasa asin, manis ataupun rasa lainnya di mulut. Dan pastiin juga udah nggak ada sisa makanan di gigi seperti daging, nasi atau lainnya. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua yaitu muntah. Muntah itu emang sifatnya najis, tapi kalau kita muntah itu nggak bakal bisa batalin wudhu kita semua. Jadi kalau kita muntah, kita cukup bersihin sisa muntah tersebut kalau kena baju atau kena anggota tubuh. Tapi setelah itu kita bisa langsung sholat kalau udah bersih, tanpa wudhu lagi kalau kita udah wudhu sebelum muntah tadi. Hal yang ketiga yang sebenarnya nggak bikin batal wudhu, yaitu menyentuh lawan jenis dengan adanya perantara. Contoh nih, kalian nyentuh lawan jenis, tapi yang kalian sentuh itu mukenanya yang lagi dia pakai, atau mungkin bajunya, atau mungkin kalian lagi pakai sarung tangan ketika menyentuhnya. Itu gak bakal batalin wudhu kalian semua. Yang bikin batal itu ketika kalian menyentuh dari kulit ke kulit. Jadi yang batal tuh kalau kalian nyentuhnya langsung pakai tangan kalian, dan kebetulan gak ada perantara di kulit lawan jenis tersebut gitu. Hal yang keempat, yang terakhir, yaitu tidur dengan posisi duduk dan bagian bawah masih menyentuh tanah atau lantai. Nah, biasanya laki-laki nih pas Jumatan terus nunggu khutbah lama kan, akhirnya ngantuk tuh. Nah, kalau kalian tidurnya masih dalam posisi duduk dan bagian bawah kalian masih rata menempel dengan lantai, maka dalam mazhab Imam Syafi'i itu tidak akan membatalkan wudhu kalian. Kalian nggak perlu wudhu lagi setelah tidur itu, langsung bisa melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Oke, itu dia beberapa hal yang kalian kira bisa batalin wudhu, padahal sebenarnya nggak bakal batalin wudhu. Ini ilmu baru buat kalian semua, maka sebarluaskan video ini biar teman kalian juga tahu ilmu baru ini. Oke, semoga bisa bermanfaat dan bantu kalian semua. Jangan lupa follow akun ini agar ketinggalan ilmu lainnya. Oke, syukur.